masuk kepada dunia pengobatan, pengobatan ruqyah syar'iyyah ini di tahun 2002 ya, 2002 dari berbagai klinik yang berada di Bekasi ya. Ada bersama ketua PBI ya, PBI di Bekasi, Ustaz Heri, kemudian ketua PBI yang di Bandung ya, yaitu Ustaz Dedi ya, Ustaz Dedi. Kemudian tingkat pendalaman dan saya mendapatkan ijazah ya, itu 2016 ya, 2016 alhamdulillah ini mengembangkan di situ saya dari berbagai klinik itu sebetulnya klinik itu tidak mendapatkan ilmu tentang kejiwaan gitu. Nah, menariknya adalah setelah kami lepas dari berbagai klinik tadi, artinya mengembangkan diri sendiri dengan di situ ternyata di lapangan itu bukan hanya karena gangguan jin itu yang harus kita ruqyah. Ternyata juga ada gangguan mental ya, gangguan kejiwaan yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, itu seiring perjalanan seperti itu. Dan saya sekarang bermitra ya, cabangnya Tribekam ya, Tribekam cabangnya yaitu sekarang di Bogor ya, di Bogor di sini di Jalan Raya Kapten Yusuf ya, Ciapus Cimanglit. Dan kita insya Allah akan melayani Nusantara insya Allah ya, sekemampuannya insya Allah. Dan adapun menu-menu terapi yang kita sediakan di sini adalah yang pertama adalah ada konsultasi, karena sebelum terapi ruqyah itu ya, terapi dan herbal atau kebugaran di situ. Di sini ada terapi ada konsultasi. Karena konsultasi di sini sendiri terkadang membutuhkan waktu yang berjam-jam ya. Jadi terkadang nggak membutuhkan waktu 1 jam, bahkan 2 jam, bahkan 3 jam gitu. Itu terapi konsultasinya saja. Karena kalau kita berbicara masalah penyakit mental, kejiwaan itu sebetulnya itu adalah akumulasi ya, akumulasi atau kumpulan hari-hari tragedi yang pernah dialami oleh para klien ya, ataupun para pasien itu sendiri ya. Makanya waktunya lama. Kalau dia contoh saja, kalau dia mengeluhkan penyakitnya itu tahunan bahkan puluhan tahun gitu ya. Karena banyak kita yang terapi kita di sini ada bukan hanya maksudnya dari berbagai kalangan ya, mulai balita, dewasa, bahkan orang-orang yang sudah sepuh gitu kan. Dan itu pun dari berbagai kalangan profesi ya, baik anak-anak sekolah SD ya kan, anak mahasiswa ya, bahkan gitu kan, para bidan diantaranya gitu kan, bahkan yang tadinya paranormal juga alhamdulillah, dan lain sebagainya sebetulnya gitu. Itu berbagai, jadi kita menterapi semua kalangan usia. Karena berbicara gangguan jin dan gangguan mental itu sebetulnya semua kalangan ya. Dan ini di sini berbicara masalah gangguan mental itu bukan berarti orang sudah hilang ingatan saja, gitu kan? Bukan hanya itu, tapi kenali sejak awal penyakit mental paling dini apa sih kan gitu kan? Paling dini apa sih kan? Ya tadi kalau contohnya ada perkataan contoh pasutri ya, suami istri ada perkataan yang tidak mengenakan gitu kan. Kalau dia pendam ya, mungkin sehari 2 hari ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia pendam selama tahunan bahkan puluhan tahun, nah ini akan menimbulkan berbagai macam penyakit gitu ya. Baik melemahnya organ-organ dalam, ada hati, limpa, jantung, saraf otak kan itu. Terlebih-lebih kan makanya kenapa gitu kan, banyak orang kalau kita di medsos tuh sering melihat sakitnya tuh di sini ya, banyak penyunyuknya ke dada ya, ke hati. Kenapa? Karena penyakit mental itu yang paling berat gitu. Kalau sebetulnya penyakit itu kan banyak Pak ya, masyarakat yang dirasakan, ada sakit kepala gitu kan, ada sakit mata, ada sakit lutut dan segala macam. Tapi kenapa orang kalau di medsos menunjuknya ke dada? Itu menandakan penyakit yang paling berat dan paling berbahaya. Makanya ada istilah lebih baik capek badan daripada capek hati ya, seperti itu. Karena kalau capek badan, ketika capek badan karena kesibukan kerja, sehabis kerja aktivitas, dia istirahat bisa nyenyak tidur gitu. Tapi kalau penyakit mental
penyakit kejiwaan, dia belum tentu ya, dia bisa tidur, susah bahkan sukar untuk tidur, ya. Insomnia, sehari semalam bisa saja kadang hanya 1 jam gitu kan, 1 jam bahkan 24 jam dia nggak bisa tidur, ya. Itu saking beratnya permasalahan hidup seperti itu. Nah, itu semuanya saya anjurkan ya dengan madu herbal sarap, ya. Madu herbal sarap ini alhamdulillah sudah banyak testimoninya ya. Di sini ada testimoninya sudah banyak di brosur sini. Dan kalau ingin lebih banyak lagi testimoni ya, bisa didapatkan ada di nomor di HP saya sendiri gitu. Screenshot dari berbagai kalangan konsumen yang telah merasakan kesembuhan bidilah tentunya ya. Makanya berbicara masalah penyakit gangguan jiwa dengan penyakit gangguan mental itu sebetulnya kedua-duanya penyakit yang paling berbahaya dan paling berat ya. Kenapa berat? Gitu. Karena sama-sama melemahkan badan, makanya loyo, lesu kan itu nggak bertenaga gitu. Nah ini madu herbal sarap ya. Kemudian juga dia melemahkan semangat futur sampai putus asa. Makanya banyak orang yang sampai saya lebih baik mati gitu, lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Nah itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu kan. Itu perlu bimbingan ya, perlu bimbingan. Nah makanya menu terapinya adalah tadi konsultasi ya, dengan mungkin memerlukan waktu berapa jam tadi tergantung kebutuhan. Yang kedua ruqyah, yang ketiga minum madu herbal sarap ini ya. Madu herbal sarap ini berhubungan dengan masalah organ kehidupan tadi, karena penyakit menda itu berhubungan masalah organ kehidupan, yaitu hati, limpa, jantung, saraf, otak. Ini madu herbal sarap. Makanya kalau Anda sering sakit kepala atau mah akut gitu kan, detak jantung nggak beraturan, ini madu herbal sarap insya Allah ya. Kurang lebih demikian. Apabila ada hendak yang ditanyakan seputar profil saya atau pengalaman saya atau mengenai ciri-ciri gangguan jin apa sih, gangguan mental apa sih kan, perbedaannya apa, nah silakan bisa konsultasi langsung di nomor 0853 2217 7410 bersama Abu Fawaz. Semoga bermanfaat. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.